Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus juga berkata, "Akulah kebangkitan, akulah terang, akulah garam dunia." Jadi di mana Yesus diutus oleh Allah Bapa dengan firman-Nya agar kita jangan sampai masuk dalam kegelapan. Karena iblis akan terus menyerang kita terus, akan menipu kita terus agar kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena di dunia ini banyak Allah-Allah yang disembah oleh manusia, tapi mereka tidak tahu sebenarnya apa sih bagaimana keberadaan Allah itu. Jadi kalau kami orang Kristen, kuasa Allah itu jelas, seperti bagaimana kami setiap di gereja itu selalu merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu. Contoh, bagaimana orang-orang sakit ketika dijamah dia langsung sembuh. Ketika ada orang kesurupan, mungkin ada roh-roh setan dalam dirinya langsung keluar. Itulah sebagai kuasa keberadaan Allah Tuhan kami Yesus yang kami rasakan gitu kan. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain, tidak ada kuasanya, tidak bisa kita minta kuasanya untuk mengusir setan, menyembuhkan sakit, itu perlu kita pertanyakan. Karena dalam keimanan kami, Tuhan itu kami selalu memanggil Bapak juga, ya kan? Bagaimana seorang Bapak mengasihi anaknya? Namanya seorang orang tua, Bapak tidak mau anaknya itu dalam posisi menderita kan gitu kan? Hanya iblis yang ingin manusia ini menderita. Karena memang tujuan iblis itu agar manusia itu selalu menderita jatuh dalam dosa, agar manusia itu dalam putus asa. Sehingga contoh ada orang punya penyakit nggak sembuh-sembuh kan gitu kan, karena inilah pekerjaan iblis, akhirnya dia bunuh diri, akhirnya ada macam-macam lah segala penderitaan. Karena Tuhan yang kami sembah tidak akan memberikan penderitaan. Makanya Yesus berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, ya semua apapun akan diberikan. Saya rasa itu aja sih. Ya kayaknya kepanjangan Bang Jack. Karena gini, tadi awalnya saya dengar bagus ya, arahnya lumayan bagus narasinya gitu ya, walaupun dalilnya belum ketemu. Tapi kok lama-lama ke belakangnya ini karena terlalu banyak yang dikarak kayaknya, yang hilang lagi, dia mengarah kepada penyesatan kembali. Itu disengaja sama Bang Juma biar dia repot sendiri, ketabul sendiri. Iya, oke. Ya, saudara Gini Bang Juma ya, silakan. Mungkin dalil ya, harusnya kan tadi diminta dalil ya. Tadi arahan awalnya saya dengar bagus itu sebenarnya. Kan mengasihi gitu ya. Mengasihi itu kan cenderung pada mendekati gitu. Mungkin ke situ aja Bang Jack, singkat, padat tapi jelas gitu. Jadi kami paham. Ada nggak gitu kira-kira dalilnya? Ya, saya tambahkan dulu. Gini saudaraku Bang Jack, sabar. Saya kasih narasi dulu supaya Anda itu paham apa itu kasih. Ya, kalau cuman merasa sendiri tanpa timbal balik dari orang yang Anda kasihi atau oknum yang Anda kasihi, itu namanya cinta bertepuk sebelah paha. Anda melakukan satu tindakan-tindakan menyembuhkan dan seterusnya. Oh, banyak orang bisa melakukan itu. Tapi apakah itu cerminan kasih? Tidak. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Loh, kasih itu adalah taat kepada perintah Tuhan. Itu intinya tuh. Nah sekarang masalahnya adalah ketika saudara mengatakan kasih itu implementasinya menyembuhkan orang buta, mengusir setan dan seterusnya, di dalam gereja berdoa menyebut nama Yesus, itu adalah kasih. Ini kasih itu adalah perasaan yang cinta, suka, ya tertarik, itu baru disebut kasih. Jadi kalau kasih kepada Tuhan berarti tertarik, cinta kepada
Tuhan. Cinta kepada Tuhan berarti taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Contoh, Anda kasih kepada anak Anda. Artinya Anda cinta kepada anak Anda. Ketika anak Anda memerintahkan Anda untuk membelikan sesuatu, karena cintanya Anda, karena kasihnya Anda, siang malam Anda mencari sesuatu nafkah untuk kemudian memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak Anda. Itu baru kasih. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan kasih kepada Tuhan Allah Bapa? Allah Bapa mengajarkan agar menerima utusannya, anaknya yang dikasihi sebagai utusannya. Malah diterima sebagai Tuhan itu sendiri. Lalu menegur yang lain. Seperti mengilahkan ilah lain. Loh, nggak sadar Anda. Mengilahkan utusan Tuhan yang adalah anak manusia. Jadi kasih adalah ketertarikan. Kasih ada magnet di situ. Magnet terhadap dia yang kita cintai, yang kita kasihi, yang kita gandrungi. Cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan berarti dekat kepada Tuhan. Untuk dekat kepada Tuhan kudu wajib menunaikan perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak salah kitabnya orang Yahudi mengatakan itu. Kasih itu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah mengikuti perintah Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah berpaut kepada perintah Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah berbakti kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah mengikuti ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Itu kasih kepada Tuhan. Lalu otoritas tertinggi adalah Tuhan memberikan sinyalemen kuat terhadap kita manusia yang berakal untuk mengasihi sesama manusia. Dengan cara apa? Mengajak mereka untuk tunduk dan juga kasih kepada Tuhan. Itu baru kasih. Jadi kasih kepada Tuhan adalah menyerahkan diri untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia adalah mengajak manusia untuk menyerahkan diri tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi pokok daripada kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada manusia, adalah ketaatan kepada perintah-perintahnya. Bagaimana mungkin Anda mau dikatakan kasih kepada manusia? Jangan manusia lain, jangan tetangga, orang serumah. Bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda, oh aku mengasihi anak-anakku karena Allah, karena Tuhan. Aku mengasihi istriku karena Tuhan. Loh, Anda ngajarin mereka ibadah hari Minggu. Anda ngajarin mereka menyembah manusia Yesus. Itu bukan kasih kepada mereka. Itu sama halnya Anda menzolimi anak istri Anda. Kenapa? Anda mengajak mereka ke neraka. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Tuhan, yaitu Taurat, artinya menghilangkan ketetapan, menghilangkan petunjuk, menghilangkan perintah, menghilangkan ketentuan, menghilangkan hukum-hukum Tuhan, lalu mengajarkan kepada anaknya dan mengajarkan kepada istrinya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Otomatis anak Anda juga akan mengajarkan anaknya demikian. Cucu Anda mengajarkan anaknya demikian. Berarti Anda sudah zolim kepada anak Anda dan keturunan Anda. Bukan Anda kasih kepada mereka, tapi Anda zolim. Sementara perintahnya, kasihilah Allah, kasihilah sesamamu manusia, anak dan istri, mengajarin mereka untuk taat kepada kekasihnya, yaitu Tuhan. Jadi kalau cuma ngomong, oh saya akan mendatangkan ikan yang banyak, mancingnya di tempat sampah, tidak ada air, tidak ada ikan, yang muncul apa tadi? Sendal jepit. Ini yang Anda ingin kasih makan kepada anak istri? Gak boleh. Anda harus ke laut atau ke sungai, cari ikan, benar-benar cari ikan, baru kasih kepada anak istri. Itu baru dikatakan kasih kepada sesama manusia. Anda sudah tahu Tuhan satu-satunya adalah yang mengutus Yesus. Anda sudah tahu diperintahkan untuk mengasihi Tuhan yang mengutus Yesus. Artinya dudukkan Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan. Lantas kenapa kemudian Anda menuhankan anak Maria? Apakah itu kasih kepada Tuhan? Kenapa Anda mengikuti Paulus yang mengajarkan membatalkan segala hukum Tuhan dengan menjual Yesus mati di atas tiang salib? Apa gitu kasih kepada Tuhan?
Tidak, Anda mendatangkan kemurkaan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya kamu hidup. Artinya kalau mengurangi dan menambahi berarti mati. Itu perintah. Baca Ulangan 4, 1 perikop. Jelas itu. Nah, makanya saya minta tadi datanya, saudaraku, kepada teman kita yang pergi mencari belum datang-datang karena dikasih waktu 1 harian. Mana dalilnya bahwa kasih kepada Tuhan itu adalah seperti yang Anda praktekkan hari ini, yaitu meninggalkan ketetapan hukum-hukum dengan menjadikan Yesus sebagai tameng, sebagai penghapus segala hukum Torah dan segala ketetapan yang ada dalamnya. Ini yang kita minta. Silakan. Tadi aku udah jelaskan ya. Jadi Tuhan kan, Allah kan, bagaimana kita mengasihi Allah itu, yaitu yang saya bilang tadi, kita harus menyembah Dia, ya kan, memuji Dia, jangan menyembah berhala, jangan menyembah ilah-ilah lain. Itulah salah satu bukti kasih kita kepada Allah, karena banyak Allah-Allah yang lain disembah, jadi menyembah berhala, kan gitu kan. Di dalam keimanan Kristen, kasih itu juga dibagi 4. Ada namanya kasih storge. Storge itu kasih dalam keluarga. Ada namanya kasih filia, yaitu kasih dalam persahabatan. Ada namanya kasih eros namanya. Itu namanya kasih dalam cinta romantis. Tapi ada juga paling tinggi itu namanya kasih agape. Jadi agape itu tidak memandang lagi, tidak memandang ini lagi. Bagaimana waktu Yesus bertemu dengan Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Yesus, sampai kalau tidak salah itu sampai ada 3 kali atau 4 kali itu, sampai Simon Petrus menangis waktu itu. Akhirnya Simon Petrus berkata, ya Tuhanku, aku mengasihi kamu, katanya gitu kan. Akhirnya kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku, gitu kan. Jadi di dalam keimanan kami memang ada 4 jenis kasih itu. Jadi yang paling tertinggi itu adalah kasih agape, tidak memandang dari sudut mana, memang benar-benar murni kasih itu agape ya. Jadi Yesus juga berkata, kalau kita mengasihi orang, otomatis kita juga mengasihi Yesus. Ketika ada itu, Yesus berkata, ketika kamu memberi makan orang miskin, kamu juga sudah mengasihi aku. Ketika kamu memberi orang lagi haus atau kelaparan segala macam, kamu sudah mengasihi aku. Jadi artinya, kalau kita mengasihi sesama manusia, kita juga sudah mengasihi Tuhan. Jadi orang-orang yang kita kasihi otomatis kita mengasihi Tuhan juga, kan gitu kan. Karena bagaimanapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang orang yang menginai kamu. Bahkan Yesus berkata, mintalah berkat bagi orang yang telah menganiaya kamu. Artinya orang yang membuat kita teraniaya, kita malah disuruh meminta berkat. Bayangin loh. Itulah yang hebatnya ajaran Tuhan Yesus itu. Kalau seandainya manusia menjalankan ajaran Tuhan Yesus itu, betapa dunia ini penuh dengan damai sejahtera gitu ya. Tidak ada saling membenci, tidak ada saling bunuh-membunuh, kan gitu kan. Dan otomatis kalau kita mengasihi sesama manusia, otomatis kita pun pasti mengasihi istri, anak gitu loh. Jadi tidak ada niat lagi untuk mencari yang kedua, yang ketiga sampai yang keempat, nggak ada. Karena memang ajaran kasih itulah semua menutup. Tidak ada lagi korupsi di negara ini kan. Bagaimana dia mau korupsi kalau dia sudah mengasihi, kan gitu kan. Karena ajaran kasih inilah yang menutupi semuanya. Jadi kalau kita sudah menjalankan ajaran kasih itu, secara otomatis pun kita sudah mengasihi Tuhan, Allah, pencipta semesta alam ini gitu loh. Nah, gitu. Karena memang itulah tujuan ajaran Tuhan Yesus kepada dunia ini, agar kita mengamalkan ajaran kasih itu gitu loh. Karena kalau semua manusia mengikuti ajaran kasih itu, ya tidak ada lagi, yaitu semua kebencian-kebencian, tidak ada lagi keributan-keributan gitu. Silakan Bang Juma. Iya, baik saudara saya. Jadi kalau implementasinya kemudian
dan kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, lalu Anda sandarkan dalam uraian 4 kasih yang ada di dalam pendalaman Kristen, di antaranya agape, lalu kemudian kasih eros, kemudian kasih phileo atau philia. Tapi yang menjadi pertanyaan saya tadi, kasih kepada Tuhan itu cerminannya seperti apa? Oke lah, Anda kemudian membawa data kasih agape tertera di dalam 1 Korintus misalnya, 1 Korintus 13 misalnya. Seperti diantaranya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya, tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan, berbicara dengan lembut. Tetapi poin yang Anda harus pahami, dari agape itu, di situ ada indikasi kuat bahwa sukacita itu karena kebenaran. Kebenaran apa yang Anda ingin jajakan ketika kemudian hukum Tuhan itu semuanya dilanggar? Kebenaran apa yang menjadi poin? Sementara Tuhan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, begitu yang dijabarkan oleh Yesus. Kemudian kasih kepada Tuhan Allah itu sandarannya jelas. Saya sudah membacakan kepada saudara. Lakukanlah dengan setiap perintah hukum yang diperintahkan kepadamu melalui hambanya Musa. Yaitu, dijabarkan. Hidup menurut segala ketetapan, mengikuti jalan yang ditunjukkan, tetap mengikuti perintahnya, terpaut kepada ajarannya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada manusia mengajarkan mereka untuk tunduk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, ajarkanlah itu dengan setia supaya keadaanmu menjadi benar. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap batinmu, dengan segenap kekuatanmu, ajarkan itu kepada anak-anakmu. Sampai Tuhan mengatakan dalam Ulangan 6, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan haruslah kau bicarakan berulang-ulang apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang terbangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu. Bayangkan. Jadi kasih kepada anak, kasih kepada orang lain adalah ikuti perintah, ketetapan, aturan yang diajarkan atas perintah Tuhan melalui Nabi Musa. Itu baru dikatakan kasih. Ajarkan kepada anak-anak. Baca datanya 1 perikop Ulangan 6 itu. Jadi kalau yang dibuat produknya oleh Paulus, yang Anda gunakan di dalam 1 Korintus 13 itu produk Paulus. Sementara produk Tuhan adalah jelas mengikatkan semua anak-anak dan keturunan hatinya, batinnya untuk terpaut, terpatrit kepada aturan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yang mana yang Anda ikuti? Ajaran yang datang kepada Nabi Musa atau ajaran yang datang kepada Nabi Paulus? Kalau Nabi pun tidak Anda akui terhadap Paulus, kenapa ajarannya lebih Anda taatin? Sementara dia bukan Nabi. Ajaran Nabi Musa jelas-jelas datangnya dari Tuhan, Anda tidak lakoni. Apakah betul yang dikatakan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu? Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu? Secara kebetulan Paulus memang mengaku bapak. Apakah itu yang menjadi alasan? Anda ingin menggenapi nubuatan Yesus? Perintah Tuhannya kan sudah sangat jelas. Kalau yang dikatakan oleh Paulus itu bersabar, murah hati, jangan cemburu, jangan memegahkan diri, jangan sombong, jangan tidak berlaku sopan. Oh, itu semua agama mengajarkan itu, Pak. Hindu, Buddha juga mengajarkan itu. Sabar, jangan cemburu, jangan iri hati, jangan dengki, jangan semua agama, bahkan ateis lebih dulu mempraktikkan itu. Tetapi kasih yang dimaksud ini adalah implementasi dari kitabnya orang Yahudi, kasih kepada keturunan, kasih kepada semua orang, kasih kepada anak-anak adalah mengikatkan jiwanya dengan segenap kekuatan terhadap hukum Tuhan. Apa itu? Ketetapan yang datang kepada Nabi Musa.
Itu datanya seperti itu, Pak. Datanya jelas itu. Ulangan 6 satu perikop Anda baca. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Elohim yang diperintahkan kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu. Engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Itu pernyataan-pernyataan Tuhan. Haruslah engkau menjawab anakmu itu. Ketika mereka bertanya tentang apa yang Tuhan tetapkan kepada Nabi Musa, harus kau jawab, harus kau ikatkan kepada hati dan batin mereka tentang aturan-aturan itu secara turun-temurun. Ulangan 6. Nah, Anda lebih tertarik kepada hukum Paulus. Jadi Kristen itu bukti pengikutnya Paulus. Kalau Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Baca Matius 5. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ya, sekarang ya, pilihan ada di Anda. Saya hanya sekedar mengingatkan saja yang pada poinnya kemudian kami umat Islam diajarkan yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bahwa segala ketetapan yang Tuhan sudah gariskan adalah menjadi koridor yang harus kami lakukan dalam kehidupan. Disebabkan karena baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus litubayyina linnasi, untuk seluruh manusia, untuk menjelaskan manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami manusia, wala'allahum yatafakkarun, agar kami manusia memikirkan. Ya, saya kira gitu saudaraku Bancek, untuk sekedar kita renungkan apakah yang saya sampaikan ini ada kelirunya. Kalau ada kelirunya silakan Anda benahi, tapi kalau ada kebenarannya silakan Anda renungkan. Saya kembalikan kepada Komal ini, silakan untuk diarahkan selanjutnya. Saya ngopi dulu selama kurang lebih 1 jam. Silakan dilanjut. Peta Lempu, Dinda Suhaib, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi sedikit ya tentang tadi masalah ulangan 6 itu ya. Jadi kalau kita baca di ulangan 6 itu memang itu kan Musa ya. Musa ini kan nabi dari bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu kan masih hanya mereka lah yang mengenal Tuhan yang sebenarnya, karena bangsa-bangsa lain itu kan masih menyembah berhala gitu ya. Jadi Musa dia kan diberikan oleh Tuhan hukum Taurat ya. Jadi ada di situ 10 perintah Allah, dan dalam kitab Taurat pun sekitar kalau tidak salah itu ada 613 yang dalam kitabnya itu ya. Jadi yang harus dilakukan oleh bangsa Israel itu Musa ini kan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Tetap stay ya, tetap stay. Kita nyimak ya. Saya izin rehat sejenak untuk makan malam. Tetap stay, tapi saya tetap memantau, tetap menyimak. Jangan kemana-mana. Satu kemajuan, alhamdulillah ada hikmahnya kejadian yang terjadi. Saya sudah klarifikasi tadi pagi, dan alhamdulillah hari ini Dinda Suhaib yang selama ini menjauh dari saya ya, seakan-akan saya merasakan beliau merapat, entah apa. Mudah-mudahan tujuannya adalah baik, ingin bersilaturahmi seperti biasa, berjuang bersama, bukan tujuannya untuk mencari materi demi untuk mengoreksi saya lagi seperti biasa ya. Semoga aja kita berpikir positif aja. Kita simak saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jangan kemana-mana. Semoga ada ilmu baru yang kita dapatkan dari dialog ini. Saya izinkan kepada teman kita yang lain untuk melanjutkan, tetapi saya tetap memperhatikan dan sewaktu-waktu saya akan masuk kembali. Saya tetap di sini. Saya hanya sekedar izin untuk makan malam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tulis oleh Rasul Paulus itu juga kami imani, karena itu bukan hasil karya dia sendiri, itu semua udah dikaruniai oleh kuasa Roh Kudus gitu ya Bang Juma ya. Jadi dibedakan apa antara Paulus dengan Musa gitu kan. Musa ada di zaman bangsa Israel di hukum Taurat gitu loh, sedangkan Paulus itu dia menerima ajaran Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi kami percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang jadi manusia, bukan Allah yang jadi manusia, karena Allah itulah transenden. Dia adalah roh, roh mana mungkin jadi manusia. Tapi kalau firman Allah jadi manusia, ya itu masuk akal kan gitu kan. Karena kami juga secara akal sehat, logika, yang berdosa ini adalah manusia, bukan Allah. Artinya Allah memberikan solusi bagaimana manusia itu tidak binasa. Nah, akhirnya yang sesuai dengan Yohanes 3:16 itu dia mengutus anak yang tunggal. Jadi Yesus itulah yang akan menanggung semua dosa-dosa umat manusia. Makanya kalau kita baca di Galatia 3:13 itu kan terkutuklah orang yang disalibkan. Artinya di situ bukan Yesus yang terkutuk, tetapi kutuk yang dibebankan ke manusia, kutuk yang ada sama manusia itu diambil alih oleh Tuhan Yesus agar manusia itu jangan binasa. Karena memang udah dikatakan di Yohanes 3 itu dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, ya otomatis dia tidak akan binasa. Tapi kalau itu kan semua tergantung saudara-saudara. Karena memang Yesus kan sudah naik 2000 tahun lalu ke surga. Jadi dia sudah memberikan kepada rasul ini ke seluruh dunia. Barang siapa yang percaya dibaptis. Kalau nggak percaya nggak ada paksaan gitu loh. Artinya ya kalau Anda tidak mau menerima keselamatan dari Yesus ya nggak dipaksa kan gitu kan. Tapi kan semua kan ada konsekuensinya kan gitu kan. Bahwa Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Bahkan kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa malaikat dan bala tentara surga sewaktu Yesus lahir datang menyembah dan berkata, terpujilah Allah yang maha besar. Artinya malaikat dan bala tentara surga aja datang menyembah. Itu malaikat loh dalam batang itu kita bisa baca di Lukas 2 ayat 11 sampai 15. Bahkan iblis pun tahu bahwa iblis juga tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ketika Yesus mengusir setan di di pulau Ganazarea ya, dari situ kan iblisnya kan ketakutan setan-setannya, makan setannya minta tolong dimasukkan ke ini ke binatang babi gitu ya. Oke teman-teman, aku ini ya kebetulan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kebetulan saya kan ada pekerjaan besok, saya mau istirahat. Oke, terima kasih teman-teman atas ininya. Semoga kita ini tahu dia. Terima kasih. Aku izin tanggapi sedikit bisa? Teman-teman lagi-lagi kabur dia langsung kabur. Aku izin tanggapi sedikit bisa? Silakan, orangnya udah kabur. Nggak apa-apa. Bisa benar-benar moderator, host, maaf bisa perbesar layar saya? Silakan. Ya Silakan. Perbesar layar saya bisa? Aku mau searching data soalnya. Oke, siap, mantap. Ini baru. Bentar ya. Kita coba meluruskan argumentasi yang dikatakan Kristen tadi ya. Siapa namanya tadi? Jack Marpaung. Bukan, Bang Jack aja. Bentar ya. Kita lihat. Oke. Tadi Bang Juma mengutip Ulangan 6 ya, pasal 6, benar? Ya. Satu perikop.
kita lihat dulu. Aku cari dulu ya, bentar ya. Mohon maaf. Aku cari dulu. Nah, di sini kita lihat di sini pada kelihatan jelas? Jelas ya? Jelas. Jelas. Sip. Nah. Bezot hamidfa ha khukim وهمش بتم أسر ثفا أدوناي إلهي خم للميت اتخم لعشود بأرث أسر أتم عبرم الشما لرشتا. Dan inilah perintah ketetapan dan peraturan-peraturan telah Allah sesembahan kalian perintahkan untuk mengajarkan kalian agar melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya. Lima antira et Hashem Eloheicha lishmor et kol khutaf umitfataf asher anochi mithavecha atta ubincha uven bincha kol yemecha yecha ulema'an ya arikhun yameicha. Supaya seumur hidupmu engkau takut akan Allah sesembahan kalian, Allah Tuhan kalian, dan memelihara segala ketetapan dan perintah yang aku perintahkan kepadamu dan anakmu dan cucumu, dan supaya lanjut umurmu. Veshamata Israel, veshamarta la ashot asher yitaf lecha ve asher tirbun meot ka asher diber Hashem Adonai Elohei avoteicha lach eretz zavat khalaf udivash. Ya, dengarlah hai orang Israel, ya, perhatikan dan lakukanlah supaya baik keadaanmu dan supaya engkau bertambah banyak seperti yang telah Allah sesembahan kalian leluhurmu janjikan kepadamu di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Allah sesembahan kalian, sesembahan kami, Allah itu Esa. Ya. Ve ahavta et Adonai Eloheicha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Kasihlah Allah Elohimmu, Tuhanmu, sesembahanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Vahayu hadde farimha elle ashir anochi mithavvecha hayam al-levavecha. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah dalam hatimu. Ya. Nomor 7. Vesinantam levaneicha vedivarta bom beis veta besiftecha beveitecha uvelechtecha baderech uvesach becha uvekummecha. Ya, dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah dalam hatimu. Anak, ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di atas, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Nah, di sini poin yang ingin disampaikan dalam Ulangan pasal ke-6 ini atau dalam Sefer Hadefarim perek sisi ya 6 itu membicarakan terkait dengan yang dimana segala yang perintahkan ya yang diperintahkan kepada yang berasal dari Tuhan disampaikan melalui Nabi Musa alaihissalam, Moshe Rabbeinu alaihissalam, Hanabi Moshe alaihissalam ya disampaikan kepada umatnya agar di mana sampai kepada keturunan-keturunannya mendapatkan kebaikan. Dan juga intinya di situ pada ayat yang keempat yang berbunyi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah Tuhan kami, nah Allah itu Esa. Dan di situ tadi dia juga mengatakan terkait dengan roh yang dipaparkan sebagai mengatakan Allah sebagai roh. Ya kan? Nah, di sini dia perlu tahu juga. Mari kita di sini juga sebentar. Jadi ayat yang disampaikan Bang Jumat tadi ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Bentar ya, aku lihat dulu. Ke sini.
Kelihatan? Nah, di sini dikatakan begini. Ani ma amin be umuna shlomo shihabore yit boreh shimohu bore uman hik lekhal habberu im behu levado asha be oshe ya ashe lekhal hamma ashim. Ya, yang artinya aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa Sang Pencipta Hakadosh Baruch Yod He Vav He Adonai Hashem adalah pencipta dan sekaligus pembimbing seluruh makhluk ciptaan, dan bahwa Dia sendirilah astagfirullah, dan bahwa Dia sendirilah ya yang membuat dan menciptakan dan juga akan membuat dan juga menciptakan segala sesuatu. Kedua, anima amin be'emuna shlomo shihabore yid borech shlomo shihabore yid borech shmohu yachid ve'en yachidut kamuhu beshum panim behu levado Eloheinu hayahove ve'yihe. Aku percaya dengan keyakinan yang penuh, dengan sepenuh keyakinan bahwa Sang Pencipta Hakadosh Baruch Tetragrammaton tadi Yod He Vav He ya Adonai Hashem adalah satu, dan Dia adalah tunggal, adalah juga satu tunggal ya, Yachid dan juga Levado, yang artinya ada kata Levado di situ, artinya sebuah kesendirian yang dimana tidak boleh ada eksistensi lain yang menemaninya. Contoh, Levado itu misalkan ini ya, satu ini tidak boleh ada eksistensi lain menemaninya. Begitu. Ya, bahwa tidak ada kemanunggalan atau pluralitas di dalamnya yang seperti Dia, dan bahwa Dia sendirilah sesembahan kami, hayahove ve'yihe. Dia yang telah ada, Dia yang ada, dan Dia yang akan ada. Nah, di sini ani ma amin be emuna shlomo shihabore yid borech shemo eino guf velo yassiguhu masige ya hagu ve ein lo shum dimion kelal. Nomor ketiga, aku percaya dengan keyakinan yang penuh, dengan sepenuh keyakinan bahwa Sang Pencipta Hakadosh Baruch ya terpujilah namanya adalah yang ini, yang pertama dan aku salah baca. Nah, ini yang di ketiga ya. Ini. Yang ketiga, aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa Hakadosh Baruch Hu terpujilah namanya, Dia tidak berwujud, einoguf ya, einoguf. Dia tidak berwujud dan Dia terbebas dari segala sifat antropomorfisme. Einoguf velo yasiguhu masigei. Dari semua sifat antropomorfisme, dan Dia bahwa sama sekali tidak ada sifat kemiripan di dalamnya. Nah, berarti penjabaran atau pemahaman terkait dengan Allah itu adalah roh, itu merupakan pemahaman yang keliru. Sebab kenapa? Bertentangan dengan 13 prinsip keimanannya orang Yahudi itu sendiri, atau Shlosa Asyari Karim. Nah, dia juga perlu tahu satu ayat lagi dalam dalam Ketuvim. Ntar aku lihat dalam, Mungkin sebelumnya jelaskan dulu antropomorfisme itu. Antropomorfisme itu sebuah eksistensi yang bisa dilihat, diraba dan disentuh. Yang artinya representasinya itu bisa muncul di atas permukaan bumi dan bisa kita logikakan dengan akal manusia. Padahal itu sama sekali bertentangan dengan prinsip keimanannya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Tambah mantap aja. Nah, ceritanya aku turun. Ntar kita lihat salah satu narasi di dalam Ketuvim. Nah, lihat di sini, mari kita lihat lagi. Di sini
Ada Yesus F. Nah, lari. Apa tuh F? Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen ya Kristen. Aku tadi sebenarnya pengen ngomong, Pak. Halo, tes. Halo. Ya lanjut F. Eh, Itu BIM berapa tuh? suara kedengaran? Halo. Bagus. Tulisannya juga bagus jelas tuh. Masyadifal Adonai al Yisrael neum Adonai notte shamayim veyashad aret vayasir ruach Adam beqirbo. Pesan firman Allah terhadap Israel, firman Allah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh manusia di dalam dirinya. Ya. Vayasir ruach Adam beqirbo. Gitu, menciptakan roh manusia. Ruach Adam, vayasir, dan dia menciptakan ruach Adam, roh manusia. Jadi roh itu ciptaan. Jadi kalau misalkan Anda menyembah roh, ya, berarti Anda menyembah yang namanya vayasir atau adalah ciptaan, gitu. Berhala jadi. Mungkin penjelasannya gini ya, Pak. Yang dari ulangan tadi juga ya, itu semuanya ini menjelaskan tentang caranya untuk mengasihi. Handphonenya suara handphone di mute dulu, di mute. Suara handphone angkat dulu. Takutnya Pak Jokowi. Konsep ya. Itu mungkin penjelasannya kan gitu ya, Pak ya. Dari semua itu semua kan mau memberikan penjelasan tentang bagaimana mengenali siapakah Bapa atau YHWH atau Sang Maha Pencipta yang sesembahannya Yesus tadi kan gitu kan, untuk mengasihinya kan gitu kan, dengan mengenali sifat-sifatnya, mengetahui perintah-perintahnya, mengetahui aturan-aturan yang telah diberikannya, dan melakukan semuanya itu kan gitu. Itu yang dicontohkan oleh Yesus itu dengan berkeliling Israel ya, memberikan sesedekah, makanan, membantu orang mengerjakan sesuatu, mengobati orang sakit. Itu semua kan sebenarnya sebuah amalan-amalan ya kan, sesuai dengan perintah Sang Maha Pencipta tadi, Tuhannya Ibrahim juga, Tuhannya Ishak dan Yakub juga gitu kan ya. Kan gitu sebenarnya penjelasannya. Jadi kalau kayak Bang Jack tadi itu membawakan Korintus, membawakan tentang pengajaran Paulus ya, ini malah mengajarkan sesuatu penyembahan kepada Tuhan yang lain jadinya. Makanya tadi saya bilang kok awalnya bagus, tapi panjangan yang berikutnya belakangnya itu malah menyesatkan gitu, mengajak untuk mengakui Yesus sebagai Sang Tuhan, padahal pengajaran Yesus itu memberi contoh sebenarnya kepada orang Israel untuk mengenal dan mematuhi Sang Maha Pencipta tadi. Itulah buktinya menyayangi, sebenarnya mengasihi. Tapi mereka nggak mau membawa ini. Kenapa? Kalau membawa ini mereka akan membatalkan doktrinnya sendiri gitu, tentang menyatakan Yesus adalah anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan kan gitu. Ya, sebenarnya gini Bang. Nah, sebenarnya gini, kalau saya tak amatin tadi, inti pertanyaan Bang Suma itu cara manusia itu mengasihi Allah, itu yang tidak mampu dia jelaskan, ya kan? Iya, betul. Nah sekarang kan cara mengasihi Allah kan menurut kita kan melaksanakan perintah-perintahnya gitu. Itu bentuk kasih sayang kita kepada dia. Percaya bahwa dia Esa itu sudah bentuk kasih sayang kita kepada dia. Ya bentuk kasih kita kepada Sang Pencipta kan. Nah itu yang tidak mampu dijelaskan. Salah satunya hanya sekadar mengatakan kasih. Nah kasih itu apa implementasi daripada kasih itu sendiri?
Kan seperti itu. Iya. Ya, sama ceritanya Tadi. begini. Kan cara mengasihi, saya mengasihi Pak. Saya cara mengasihi cuma sampai di situ aja. Ya pasti kan saya harus implementasikan suatu perbuatan, perilaku, tindakan kan gitu. Ya. Iya, betul. Nah, artinya apa? Saya tidak akan mengajak Bang Ricky untuk ke jalan yang tidak benar, kan gitu. Ya kan? Perlakukan sewajarnya lah ya. Ya. Satu implementasi. Nah, itulah yang mereka tidak mampu jelaskan, dan itu memang yang dibilang Bang Suna tadi, ya sampai menu kiper itu ada bisa dapat ada ayatnya, karena memang seperti itu, hanya berhenti kepada bentuk kasih doang gitu. Ya. Sebenarnya ada Bang Peta, itu ayat tadi menjelaskan tentang cara. Menurut dia hanya cuma sekedar percaya doang. Iya, itu dia masalahnya. Itu ayat menjelaskan tentang caranya, tapi mereka nggak mau membawakan ini karena kalau mereka bawa, mereka tidak lagi menyatakan Yesus sebagai Tuhan gitu. Doktrinnya itu dibatalkan mereka jadinya nanti. Mereka tidak mau membatalkan doktrin. Itulah saya karena bilang. sudah terpengaruh oleh doktrin menuhankan Yesus kan gitu sebenarnya. Padahal pengajarannya bukan untuk menuhankan, untuk mendekatkan diri, mengenal kan. Dia kan sebatas percaya doang, ya. Kepercayaan itu dialihkanlah ke situ. Wah, barang siapa yang percaya Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah itu cuma sampai di situ. Nah sebenarnya kalau menurut kita, bagaimana orang bisa mempercayai kita? Kita harus berikan sesuatu tindakan perbuatan supaya orang itu percaya sama kita, kan gitu logikanya kan? Nah, iya logikanya begitu. Tapi kan mereka tidak mau lari ke sana, seperti yang Rigi katakan bahwa ya kalau seumpamanya dia jelaskan seperti itu, dia akan menjawab bahwa dia tidak akan lagi menuhankan tidak akan lagi menuhankan Yesus gitu. Iya betul. Itu yang mereka justru menghindari itu kan. Karena dogmanya memang untuk menuhankan Yesus, makanya tadi dibilang Bang Juma tidak akan mereka temukan karena dogma yang menghalangi mereka sebenarnya. Secara tulisan dalam firman yang terekam itu dalam Taurat ada. Dan tadi gara-gara dikasih waktu 1 hari, orangnya gak datang lagi. Ya, dia tadi sebenarnya udah kena itu apa Mbak Esti, karena kan tadi kan udah dibilang untuk berdiskusi. Ya, dia bilang ini berdebat, padahal sejak tadi itu memang sebenarnya kan udah bagus memang diskusi. Cuman dia membawakan sesuatu, ditanyakan sesuatu, menjawabnya tidak secara Bang Erik gitu. Bising. Kau Rik cari gaduh kau Rik, baru 1 hari kau muncul Rik. Entah. Hilang lama kau Rik. Udah kaya dia. Iya. Udah kaya dia. Amin Bente, amin. Nggak tahu kok hostnya udah rindu kali begaduh sama kau. Enggak, siapa yang rindu sama dia? Tapi aku rindu sama dia. Buang badan dia. Gak usah kepedean lah Rika. Tang-tang udah kaya kok. Oke teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Dia tuh Bang, aku kasih tahu kebocoran dikit ya. Kenapa Bang Erik gak ini? Dia lagi fokus untuk pembayaran atau lagi fokus untuk perawatan mobil baru. Dia baru beli mobil ya. Kemarin masalah mobilnya, aku udah duga itu. Terakhir dia live itu problem mobilnya. Agak susah, aku tahu terakhir bukan host, bukan urusanmu. Berarti betul kan? Tapi nggak betul-betul kali kok Kak, betul kali. Sombong kok, baru mobil baru. Besok aku beli mobil-mobilan 10. Ini Bunda Rahma ada ini ya? Ada tapi dia mungkin nggak tahu. Entah ke room sebelah dia nggak tahu. Ya dong, yang hotel naik dong. Kita diskusi yuk. Ya agama Kristen, ayo dong. Tadi sekali. Dia 2 natur. Oh ada dia nyaut. Kadang-kadang 2 natur dia. Dari sini ada monitor. Oh ada. Ayo
Mana Mikana, mana? Sini suruh. Mikana mana berani diskusi sama Bang Juma. Ini kayaknya nggak Yang hari dibanding udah nanti jadi bahan topik. Nih ada Erik, ada Bang Juma, ada Bang Peta. Mana ada berani Pak, Mikana ke sini. Dia tuh nggak berani diskusi sama Bang Juma. Taruhan kita. Aja sini dia. Wah, Bu notet sekarang punah. Mikana takut mencret ya. Dan sebenarnya kalau kita urai aja Yohanes 3 nomor 16 itu Oten sudah mencret sebenarnya. Apa katanya? Tapi berdali. Dengan kasihnya Allah kepada dunia ini, maka Allah ini mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana anak yang tunggal ini disebut Yesus. Di mana juga Yesus menerima wahyu atau menerima firman, dibekali dengan firman. Sama halnya dengan oleh firman itu berupa Taurat. Bang Erik, kok lagi mabuk ya? Kok lagi di kafe, di Tobasa atau di Super? Enggak, aku lagi nongkrong di warung kopi, lagi minum TST. Oh, kirain lagi di Tobasa atau di Super atau di LG. Lagi minum TST, rencana malam ini mau pembantaian. Oh, iya Di kirain. mana kau Maliun? Maliun, Rik? Bromo. Kojek. Bromo. Oh, mantap. Iya. Asujan. Ayo teman-teman ya, yang agama Kristen. Minum di nongkrong di mana? Di Marta Priska. Rumah sakit Marta Priska. Bromo. Jalan Bromo. Oh, jalan jauh kali kok dari Jalan Bromo, rumahmu Padang Bulan. Enggak lah, peti dia. Tadi pas ngantar kemari, kemari. Iya, jadi itu kan Pasar Merah Sukarame. Rumah dia di Padang Bulan. Masih apa lagu Kota Medan tuh? Lurus aja tembusnya itu, Kak. Ayo dong ngeten mana nih? Jalannya. Pada gimana sih merajuk lainnya? Aku juga orang Bromo, Bang. Tadi Jack menyatakan. Ardia. Oh ya. Ya silakan kembali ke TST Kojek. TST Kojek. Nah, tadi Jack mengatakan bahwasanya Musa juga mengajarkan kepada umatnya itu untuk menyembah Allah yang benar. Yesus juga menyatakan hal yang sama di Yohanes 17 nomor 3. Ya, menyatakan Allah yang satu-satunya itu yang benar dan mengenal juga aku sebagai utusannya. Jadi Allah yang benar ini siapa sebenarnya? Yesus kah atau Allah itu sendiri? Ini sepertinya sulit mereka jawab. Pasti muter-muter. Ibarat kita mau ke Belawan harus muter dulu ke Pakam dulu, baru ke Pakam lalu lewat jalan tol ke Tebing. Dari Tebing lewat Siantar, tembus Brastagi. Itu mah gak ada tujuan ke Belawan. Iya, makanya tempat nggak nyampe, Kak. Nggak nyampe tempatnya. Iya, tujuannya juga gak ke Belawan lagi tuh. Nggak nyampe, sengaja menjauh dia jadinya kan. Gitulah kira-kira emang. Menghindar. Ngelesnya caranya gitu ya kan. Udah gak ketemu poinnya. Pelan-pelan kesasar orang dibawa ya kan. tapi kan sasaran kita kan bukan orang yang kita temani diskusi ataupun orang yang kita temani berdebat, tetapi tujuan yang kita ingin sampaikan kepada netizen-netizen yang ada di bawah gitu, yang ada di luar sana gitu kan, biar mereka terbuka cakrawala berpikirnya mereka gitu. Ya. Maka tadi waktu panjang khotbah tadi aku interupsi, Bang, karena itu tadi arahnya nggak sesuai dengan pertanyaan dan dia mengutamakan doktrinnya nampak jelas kan. Dan penjelasannya kalau menurut saya sendiri, Bang, panjang kali lebar tadi itu tampar dirinya sendiri sebenarnya. Iya sebenarnya betul. Iya, tampar dirinya sendiri itu jelasin kayak seperti panjang kali lebar. Tetapi sebenarnya ditampar dirinya sendiri gitu. Ya dia mana sadar. Naik go with me. Dia kan gak sadar. Kalau Oten sadar, ketampol sendiri. Udah pada mualaf bang.
Iya, makanya itulah saya bilang ya. Ya, artinya berarti dia yang apa yang dia paparkan tadi merupakan suatu perbuatan yang harus mereka kerjakan, yang dimana itu adalah perintah Tuhan. Jadi apa gunanya, fungsinya Yesus yang harus mati di kayu salib, yang katanya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa? Tapi itulah yang tidak mau dia terangkan tadi, Bang. Itulah yang itu terangkan tadi. Iya. Kan pertanyaannya Bang Suma kan jelas sekali tuh. Kita nih orang-orang bodoh-bodoh dikit lah gitu. Bisa kan ngejawab gitu? Kan saya pasti bertanya kepada Bang Suma. Gitu. Apa maksudnya itu kasih? Gak ada pudar nih. Iya kan? Nah, tidak mungkin hanya berdiri sendiri itu kata kasih itu. Kasihilah Allahmu segenap hatimu. Nah, bagaimana caranya itu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati saya? Apakah cuma sekadar saya gerumel aja di dalam hati gitu, tidak melakukan satu tindakan atau perbuatan? Ya kan pasti ada turunannya gitu kan. Kita sholat eling aja pun dilarang. Sholat eling aja kita dilarang, tidak boleh. Melakukan sesuatu yang kita asumsikan tanpa petunjuk yang jelas, itu kan bukan berarti suatu orang-orang yang di luar sana. Suatu penyesatan kan. Halo guys. Kan gitu dari. Oke, sekarang Pak Gwitmi mau ditanya nih, ajaran kasih itu seperti apa? Nah kan ini selalu abangku Suma. Saya ini tidak ada kemerdekaan. Setiap kali saya naik selalu langsung diserang. Tidak di sebelah, tidak di sini, langsung babak belur. Maaf, Anda juga gak akan dibela sama Bang Juma karena Bang Juma lagi rehat. Astagfirullahaladzim. Bang Juma lagi mau cari pembelaan, gak dapet, kecian deh lo. Saya tadi ditarik di room sebelah. Ada diam-diam ditarik naik ke atas. Ketika ditarik naik ke atas, diomelin sama Bang Hadi. Dipikirnya saya yang ngomong. Saya baru naik. Rupanya yang ngomong. Tidak lurus, makanya tadi jalan puncaknya saya lurusin itu. Terlalu banyak kelokan. Yang tidak lurus. Aku suka kali kalau masuk GWM nih, udah mulai masuk meluruskan kawan-kawannya sendiri. Ya udah sekarang ini coba. Ini ajaran kasih itu seperti apa? Tadi kami lagi bahas itu. Ajaran kasih itu jadi buah-buah dari kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang harus ditanamkan oleh seorang Kristen yang sejati. Kasih itu pemaaf, kasih itu pemurah, kasih itu tidak pembenci, kasih itu tidak penghujat. Itulah kasih. Tadi pertanyaan lanjutnya itu gini. Tadi pertanyaannya gini, Bang. Bagaimana apa yang dilakukan untuk mengasihi Allah itu? Itu pertanyaannya. Lanjutannya. Kan ada dua macam. Untuk mengasihi Allah, patuh dan patuh akan perintahnya dan jauhi akan segala larangannya. Mantap. Kenal dia dulu, Bang. Harusnya kan mengenal dulu. Kalau nggak kenal cuman mau patuh. Iya, harus kita mengenal juga pribadi Allah sebagai Sang Maha Kuasa, sebagai Sang Maha Pencipta. Baru habis itu kita bisa mengamalkan kasih yang sebenarnya. Kalau kita mengamalkan kasih, jadi fungsi berarti itu adalah salah satu keselamatan orang Kristen untuk bagaimana bisa mencapai surga. Kan begitu ya, agar bisa bagaimana mencapai rumahnya Tuhan atau rumah Allah. Nah, bagaimana dengan konsep di mana Yesus harus mati di tiang salib, yang di mana itu adalah juga merupakan keselamatan yang sangat-sangat luar biasa menurut pendapat Kristen, di mana misinya untuk menyelamatkan umat manusia bagi siapa yang percaya kepadanya. Nah, itu bagaimana, Bang? Itu siapa yang bilang, Bang? Barangkali jangan lompat ke sana dulu. Kita fokus tadi jelas itu saya jadi penasaran itu saya jadi penasaran justru itu siapa yang bicara begitu. Ya makanya ya, bukankah Kristen mengimani bahwasanya kematian Yesus di tiang salib menyelamatkan umat manusia dari hukum dosa waris? Kristen yang mana, Pak? Kalau kita di Katolik itu pemahamannya satu, Pak. Oh, beda lagi dia. Ya, sorry. Ya, lanjut. Kita fokus dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa salah satu kasih kepada Tuhan itu adalah
melaksanakan perintahnya ya. Benar nggak? Ini signal putus-putus ya. Halo. Iya, bukan Bang Peta yang putus-putus. Bang Peta. Bang Guitmi yang bagus, Bang Peta. Abang bagus. Oh iya, satu tes gimana? Udah. Udah, oke. Nih, sekarang tadi kan kalau tidak salah dengar, Anda tadi mengatakan bahwa salah satu bentuk kasih kepada Tuhan itu melaksanakan perintahnya, benar? Ya. Benar. Nah, sekarang yang mau saya katakan kepada Pak Buit nih, apa kira-kira yang diperintahkan Tuhan kepada umat manusia? Yang diperintahkan Allah itu hidup sesuai dengan aturan dari Allah. Bukan. Kan kalau tidak salah kan begini ya. Kita kan berbicara masalah Tuhan kan, bahwa Tuhan kan memerintahkan kepada manusia untuk menyembah saja kepadanya, kan gitu ya? Iya. Ya, menyembah kepadanya. Jadi, iya. Tapi ini kan tidak ada kaitannya dengan Yesus ini. Kan Tuhan berbicara di sini. Iya. Nah, berarti kan dia perintahkan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Iya. Berarti tidak ada oknum lain yang boleh disembah kecuali Tuhan pencipta alam semesta. Iya. Kan seperti itu. Iya. Bagaimana cara menjelaskan itu kepada kami? Silakan. Ya kan menyembah kan hanya kepada Allah saja. Terus salahnya di mana? Iya. Kan tadi Anda sendiri sudah menjelaskan, makanya saya bingung mau jelaskan dari mana lagi. Iya, kan Bagaimana bentuknya caranya, kan begini. Ini kan kita lari nanti bahwa kalau menurut saya sebelum saya lanjut ya, saya pengen tanya dulu Pak Guitmi. Pak Guitmi dari aliran mana? Trinitas, Katolik saya. Oneness, Katolik ya. ya. Nah, Katolik ya. Oke. Berarti kan Anda percaya dengan Tritunggal ya, kan seperti itu ya? Tritunggal tapi dalam konsep gimana dulu Pak? Karena Ya, pemahaman artinya Tritunggal ini itu panjang next time. sebenarnya. Ya itu next time. Yang jelasnya Anda percaya Ada yang jadi gini, saya jelasin dulu. Pemahaman Tritunggal ini ada yang berpemahaman itu satu alat tiga diri, ada yang berpemahaman itu manifestasi, ada yang berpemahaman itu kemasukan atau apa sebagainya. Nah, yang mana dulu ini? Gitu kan? Ada yang pemahaman Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, beda lagi. Kalau pemahaman Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu beda lagi, Pak. Nah, kenapa tadi saya tanyakan begitu, Pak Guitmi? Saya mau melompat sedikit. Nah, kenapa sebagian atau mayoritas orang Kristen itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan, sementara tadi kita sudah sepakat bahwa kita hanya menyembah kepada Sang Pencipta bumi dan langit, itu kan? Ya. Nah, kan seperti itu. Silakan. Kalau yang untuk masalah itu, Pak, tergantung dari individu masing-masing, Pak. Karena kalau saya mengeluarkan, yang si B juga akan bicara, oh bukan seperti itu. Karena kalau kita di Katolik itu memahaminya itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan Pak. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu aja kalau kita, Pak. Oh, berarti kalau menurut Pak Guitmi gimana? Anda tidak menuhankan Yesus, begitu maksudnya? Lah, saya sudah berapa lama di grup sini? Kan sudah berapa kali diserang masalah itu kan, tetap saya kan berpendapat sama. Tetap Allah Bapa, Pak. Oh, Allah Bapa Yesus, ya. Iya. Berarti Yesus hanya sekedar junjungan, rabi, nabi atau utusan kan? Oh iya. Nah, berarti dia utusan, berarti dibekali dengan firman, Bang. Kalau begitu. Iya, dia utusan sebagai yang diutus untuk membawa pewartaan kabar sukacita dari Allah. Iya kan? Ya. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapakku di surga tanpa melalui aku. Ya berarti kan dia jalan, Pak. Ya, benar. Malah yang lain menyembah jalannya. Ya, kalau itu tinggal kembali lagi ke individunya. Tinggal dikembali lagi ke individunya. Kalau sudah begitu pemahaman Abang, tinggal satu langkah lagi. Karena Tuhan itu tidak mungkin dua. Tuhan tidak mungkin lebih dari satu. Pastinya Tuhan itu adalah Esa. Maknanya tunggal.
satu. Kan Iya, Esa kan. Ya, Esa. Artinya Tuhan di yang sini Maha juga Esa. yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Begitu juga Tuhan yang mengutus Yesus sama juga Tuhan yang mengutus Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Dan itu juga Tuhan kita, Tuhan yang sama. Artinya Iya. kita satu Tuhan. Ya, kan begini Pak. Kalau di Muslim ada Nabi Isa. Kalau di Kristen, di Katolik juga itu kita kenal dengan Isa Al-Masih, Pak. Ya kan sama, ini Nabi, Pak. Iya. Nah, atas dasarnya nama Yesus tadi itu terlahir dari bangsa Romawi atau bangsa Yunani. Iya. Jadi Karena nama asli dari Yesus itu Yeshua Hamasia, Pak. Nah, itu. Terkait dengan bahasa Aram, itu bisa menjadi Y Ya. atau Ibrani. Nah, jadi kan kalau di tulisannya Arab, Jesua, kan tulisannya Jesua Hamasia. Nah, J ini terkadang mereka bikin Y, jadi Yesus dibaca. Iya, iya. Oh, jadi saya mohon maaf ini, saya baru ingat kita pernah ngobrol beberapa kali. Iya, udah berapa kali kan dengan Bang Peta kan Iya. saya sudah berapa kali. Cuma kan saya sering banyak diem kalau saya. Kita, masalahnya suara kamu tuh tambah merdu gitu loh. Alhamdulillah, puji Tuhan. Yesus juga mengucapkan loh, mengucapkan alhamdulillah di Matius 11:25. Iya, kalau pakai bahasa Aramaik Pak ya seperti itu, Pak. Iya, iya. Yesus itu berdoa kepada Allahnya seperti orang Islam loh, bersujud. Iya, dia bersujud. Iya, tapi Pak Gu ini bersorak-sorak. Wih, siapa yang bersorak-sorak? Di Katolik tidak? Katolik bersorak itu namanya. Tidak. Kan nyanyi itu Katolik. bersorak. Nyanyi bersorak. Tidak. Kalau bersorak itu di Protestan. Kalau kita Tapi kan Katolik nyanyi-nyanyi itu Pak syahdu. Guitmi. Nyanyi tapi sesuai liturgi, bukan nyanyi sambil jingkrak-jingkrak. Nyanyi. Beda. Nyanyi apa Katolik ya? Aku lupa lagi. Bang, hostnya tuh nggak sadar bang. Dia dulu kayak gitu bang. Dia lebih parah bang, nangis-nangis. Iya. Itu yang sebenarnya saya cuma nggak mau ngomong. host. Alah. Kau baru terangkat dari lumpur host. Kau itu Erik kalau nggak minta, dia tuh kalau minta naik, kalau nggak dinaikin, typing tuh di bawah. Oke katanya. Oke. Terus nanti typing. Gitu ya? Enggak. Jadi begini, Bang Cinta Solawat ya. Jadi begini, Iya, Bang. saya itu 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, saya masuk di room sini di blokir permanen. Kemudian ada salah satu lagi ngobrol sama host. Lah saya naik lah. Pas saya naik langsung dikonforin itu orang. Ya berantem lah saya sama tuh orang itu. Itu kan dasar ini host ini. Ini bikin konfor orang. Berantem jadinya. Lah dia juga kadang-kadang kompor juga sesama ininya seimannya. Kan sudah dibilang kalau jalan mau ke puncak itu banyak tikungannya. Kenapa tidak kita lurusin? Udah, bilangin orang nih. Sama-sama kompornya kita. Ya udah, sesama konfor dilarang saling mendahului. Ya udah diskusi. Kapan tobat? Kapan tobat menuhankan anak orang? Kapan tobat menuhankan? Kapan tobat mau menerima Muhammad adalah nabi terakhir? Yang mana? Hah? Ya, aku nanya, kapan tobat mau menerima? Kalau yang itu, mohon maaf beribu maaf. Ya, mohon maaf beribu maaf. Mendingan saya kasih tahu. Saya tetap dengan agama saya, ya kan? Tapi pemahaman saya sudah paham apa ini sebenarnya. Iya kan? Ya tapi sudah paham. Enggak, jadi begini. Jadi sama saya bilang, ada orang itu ke gereja, ya kan? Ke gereja dikasih khotbah, habis dikasih khotbah cuma ditelan, sampai di rumah selesai. Ada juga yang ke gereja kasih khotbah, habis kasih khotbah sampai di rumah dia buka kitab suci, dia buka Alkitab, dia pelajari, dia perbandingan, dia dapat inti khotbah itu apa. Itu beda. Langsung mualaf. Enggak. Langsung paham dia, Pak. Bukan langsung mualaf. Dia langsung paham. Oh, maksud khotbahnya seperti ini gitu.
Pak Guitmi, sekarang pertanyaan saya kepada Pak Guitmi. Kita ngobrol santai aja ya. Ya. Kira-kira apa yang mengganjal? Karena kalau saya menilai Pak Guitmi dari beberapa malam yang lalu sampai dengan malam ini, Pak Guitmi sebenarnya tuh sudah mengucapkan sudah berkeyakinan bahwa tidak semua apa yang dikatakan oleh para pendeta itu adalah kebenaran. Nah, pastor ya kalau di Katolik ya. Iya. Contohnya mau pendeta mau pastor itu bisa dilihat apa? di YouTube lah Pak. Bisa dilihat di YouTube. Misalnya si pendeta A, Bapak buka di jendela pertama si pendeta A, Bapak buka jendela kedua si pendeta B, pasti itu beda itu Pak. Ya, betul. Nah, sekarang dengan berdasarkan itu, berarti kan ada pemahaman di dalam Alkitab. Mohon maaf ini, artinya itu hanya cara menganalisa atau mengeksegesis masing-masing orang gitu, ya kan? Iya. Kalau kita bicara Alkitab begini Pak, kalau kita bicara isi Alkitab itu tidak semua itu yang dikatakan Yesus. Alkitab itu bukan semuanya, itu firman Tuhan, bukan Pak. Iya, betul. Sepakat. Karena Alkitab itu kayak kisah para rasul, kayak Tobit, Yudit, Ester, Nehemia, itu yang ditulis itu tinggal pengarang aja yang nulis Pak. Jadi bukan lagi apa yang dikatakan Yesus waktu itu sebagai dari firman Tuhan terus diteruskan oleh Yesus, bukan Pak. Yang termasuk dalam kategori yang ditulis itu memang murni itu kalimat dari Yesus itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selesai sampai di situ Pak. Iya. Kalau di Perjanjian Baru. Tetapi kalau menurut Pak Guitmi yang ditulis itu yang kitab keempat itu, mohon maaf ya, saya tidak tahu di mana, tetapi itu kalau yang perjalanan ke Damsyik itu masuk di apa itu? Di Lukas atau Matius itu? Perjalanan Damsyik itu kisah para rasul Pak. Perjalanan Damsyik. Kisah para rasul ya. Berarti kan itu tidak termasuk ya? Kisah para rasul itu untuk cerita tentang perjalanan Paulus ke Damsyik itu sekarang itu masih ditelusuri unsur kebenarannya Pak. Karena mengingat latar belakang dari Paulus itu sendiri. Luar biasa ini. Nah, kira-kira apa itu Bang? Para ahli Alkitab itu masih menelusuri Pak kebenarannya. Iya. Ya, yang jadi permasalahan sampai 2000 tahun sampai sekarang ini kenapa kok belum selesai Bang itu penelusuran? Iya, karena begini, kalau di original teksnya itu kan ketika perjalanan ke Damsyik itu Paulus itu kelelahan, ya kan? Saya bicara aja sesuai dengan yang di situ, ya kan? Paulus kelelahan. Nah, dari kelelahan itu dia tertidur. Dari tertidur dia bermimpi ketemu dengan Yesus, Pak. Tapi di terjemahan yang baru dia melihat cahaya, Pak. Nah, ini yang jadi perdebatan kan sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Makanya kenapa saya tetap bertahan di agama saya? Karena saya itu paham original teksnya, Pak. Jadi insya Allah lewat perkenaan Allah itu saya nggak akan sesat, Pak. Karena saya paham itu original teksnya. Nah sekarang kalau tidak salah masih sesat lah, belum asadu masih sesat. Dia yakin belum masuk surga itu yakin? Gini. Agama tidak ada satupun agama itu yang menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan hanya iman kita, bukan agama. Begini Pak Guitmi, Guitmi. Ya, gimana? Guitmi ya. Kalau apa tadi saya mau bilang lagi tuh lupa lagi gua. Inilah makanya ngopi dulu, kopi rasa Royco tuh, coba dulu. Apa dia? Ini siapa nih? Yoyo, sini Pak Guitmi main ke Rembang diskusi sama Gus Baha. Titip salam sama Gus Baha, beliau salah satu guru spiritual saya. Ya udah apa lagi? Kan Pak Guitmi kan sayang nggak sama anak?
Ya di mana-mana orang tua sayang lah. Nah, nanti mau ketemu nggak sama anak di surga? Iya, kan tadi saya kembali lagi, Ibu. Ya, katanya ya. sayang sama anak. Aku Gini, itu loh. gini, agama, Kenapa? agama Anaknya Muslim. Ini masih kafir. agama itu hanya faktor penunjang kita di dunia. Yang menyelamatkan kita itu iman kita nanti. Agama juga yang menyelamatkan. Di dalam Al-Quran kami itu dinyatakan umat muslim, agama Islam yang masuk surga. No, ayo. Coba dia di Bible Pagwidmi, di mana tertulis? Mau bahasa aslinya sekalipun, di mana tertulis agama Kristen masuk surga? Ayo, di mana tertulis? Yesus aja nggak kenal Kristen. Ayo, di mana? Ayo. Yang bilang Yesus kenal Kristen siapa? Ya udah gitu sekarang coba di mana tertulis dalam Bible Pagwidmi yang mengatakan bahwa agama Kristen masuk surga. Ayo, di mana tertulis? Kalau dalam Al-Quran kami ada. Ayo. Tidak ada yang tertulis seperti itu. Tapi kalau di kita itu tertulis imanmu yang menyelamatkan engkau, bukan agamamu, tapi imanmu yang menyelamatkan engkau. Sekalipun kita di agama Katolik, tapi iman saya itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kalau itu dengar ya. Oh, silakan. Mbak Peta takut lupa dia lagi. Ayo silakan. Takut lupa dia. Ayo silakan. Oh, menarik ini bahwa bukan agama yang memasukkan orang ke dalam surga, ya kan? Tetapi iman kan? Iman kan? Iman.